Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 11 Maret 2025, maka genaplah sudah kita sedang berada pada 78 tahun di bawah sistem pemerintahan negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standard yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI. Pada hari ini, tanggal 11 Maret 2025, genaplah sudah 78 tahun pernyataan Dewan Maluku Selatan pada waktu mau menjadi anggota dari negara Indonesia Timur atau NIT. Pada tanggal 11 Maret 1947, belum ada satu dewan di dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda maupun Indonesia selain hanyalah Dewan Maluku Selatan. Dan untuk itu segala keputusan dan kebijaksanaannya menyangkut teritorial integritas Maluku Selatan adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat atau dinyatakan salah oleh siapapun. Semuanya sah dan tidak bisa disalahkan. Maka pada tanggal 11 Maret 1947, tatkala perembukan pembentukan Indonesia, teristimewa Indonesia Timur, maka Dewan Maluku Selatan membuat pernyataan resmi kepada Badan Pembentukan Negara Indonesia Timur bahwa Maluku Selatan hanya sebagai observer atau peninjau, bukan sebagai anggota mutlak dari negara Indonesia Timur, tetapi hanya sebagai peninjau. Karena mengingat bahwa sebentar nanti, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencaplok semua wilayah menjadi miliknya, maka Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya akan berhak untuk keluar dari hal itu dan mendirikan negaranya tersendiri. Ya, itu terjadi pada tanggal 11 Maret 1947 di Ambon. Jadi Dewan Maluku Selatan dengan keberadaannya dalam negara Indonesia Timur itu bukan sepenuhnya bagian dari Indonesia Timur, melainkan hanya sebagai peninjau. Hanya sebagai peninjau sampai ketetapannya kapan, itulah yang dimaksudkan. Nah, 3 tahun setelah pernyataan Dewan Maluku Selatan itu, 3 tahun setelah pernyataan Dewan Maluku Selatan itu, maka genaplah apa yang diramalkan, apa yang dipikirkan menjadi kenyataan. Dan itulah pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno membubarkan Indonesia. Saudara-saudara, inilah pernyataan Dewan Maluku Selatan. Ya, inilah pernyataan Dewan Maluku Selatan yang pada akhirnya dijadikan sebagai landasan untuk memproklamirkan teritorial integritas negara Republik Maluku Selatan. Inilah buktinya. Pernyataan Dewan Maluku Selatan. Inilah buktinya, pernyataan Dewan Maluku Selatan. Ya, pernyataan Dewan Maluku Selatan. Inilah buktinya, pernyataan Dewan Maluku Selatan. Jadi, dengan pernyataan ini, maka pemerintah dan Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya berhak untuk memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai bangsa dan negara merdeka di kawasan Pasifik dalam rumpun bangsa Melanesia. Inilah pernyataannya. Pernyataan ini beta coba membacanya dalam bahasa Belanda. Proklamasi onafhankelijkheid der Zuid-Molukken op 24 April 1950 om 8:30
heeft het de era bestuur der Zuid-Molukken in overeenstemming met de wil van het volk het uittreden van deze daerah uit de niet en de RIS geproclameerd en de Republik Maluku Selatan uitgeroepen. Dikatakan bahwa pada tanggal 24 jam 8.30 malam, proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan itu didasari atas pernyataan Dewan Maluku Selatan dan berdasarkan kemauan dari rakyat Maluku Selatan. Maka proklamasi itu diumumkan dan sekaligus terlepas dari wilayah NIT dan RIS. Dengar betul. Jadi proklamasi itu atas kemauan rakyat dan mendapat jaminan atau kekuatan dari Dewan Maluku Selatan, oleh karena itu wilayahnya, itu haknya. Deze proklamasi acht het bestuur volkomen gewichtig in verband met 1. De in 1947 genoemde beslissing door de Zuid-Molukken-Raad verloven tot de treding tot de NIT, welke beslissing naderhand opnieuw zou worden overwogen. 2. De Denpasar-reglement, waarbij het zelfbeschikkingsrecht gelaten is aan de bevolking der betrokken gebieden. 2 hal penting dalam proklamasi ini adalah 1. Oleh karena berdasarkan pernyataan Dewan Maluku Selatan bahwa keberadaan mereka di dalam negara Indonesia Timur itu hanya verloven, sementara, ya, jadi bukan anggota penuh, itu sementara. Peninjau melihat kalau itu benar atau tidak. Nah, kedua, didasari lagi atas Denpasar Reglement, pernyataan Denpasar bahwa semua mempunyai hak untuk penentuan nasib sendiri sesuai dengan keinginan rakyatnya. Jadi, pada tanggal 11 Maret 1947, posisi dan status Maluku Selatan telah disahkan dengan pernyataan Dewan Maluku Selatan ini, yang pada akhirnya diproklamirkan pada tanggal 5 April 1950, oleh karena benar Indonesia dikuasai secara palsu ilegal oleh Soekarno dengan sebutan RI dan NKRI. Dan kalau sampai keluar dari apa yang telah ditetapkan berdasarkan yang dinyatakan atau dinyatakan oleh Dewan Maluku Selatan, maka Indonesia tidak punya apa-apa lagi. Ya, proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan itu mempunyai tiga hal penting. 1. Berdasarkan pernyataan Dewan Maluku Selatan tanggal 11 Maret 1947. 2. Oleh karena Soekarno telah membubarkan Indonesia, sudah bubar. Dan ketiga, tidak ada dasar hukum apapun untuk bisa menjadikan Maluku Selatan sebagai wilayah dari Indonesia dalam bentuk apapun. 3 hal ini harus diingat oleh semua rakyat Maluku Selatan dan pemerintah Indonesia, teristimewa kepada Presiden Prabowo di Jakarta dengan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Jakarta, bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tanggal 25 April itu didasari atas 3 hal penting. 1. Berdasarkan pernyataan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947. 2. Berdasarkan Soekarno telah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 dan berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, maka Indonesia seluruhnya sudah dibubarkan. Dan ketiga,
Tidak ada dasar hukum selain dari hukum palsu, hukum ilegal, hukum kriminal. Itu cacat. Segala bentuk hukum di Indonesia semua itu cacat, palsu, tidak sah, ilegal. Semuanya. Undang-Undang Dasar 45, KUHP 58, dan segala macam aturan untuk Indonesia, semuanya tergolong dalam konsep kepalsuan ilegal. Untuk itu, tidaklah mengherankan kalau di bulan November berlalu, sudah beta katakan bahwa Indonesia benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Hal mana bermula dari likuidasi Negara Federasi Republik Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur dibubarkan. Jadi Indonesia sekarang ini bukan negara, bukan bangsa, bukan wilayah. Indonesia sekarang ini benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Pernyataan Dewan Maluku Selatan di tanggal 11 Maret 1947 adalah sama halnya dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia sekarang ini di era Presiden Prabowo Subianto tentang BRIS. Indonesia ingin mau menjadi anggota BRIS, tetapi ada persyaratannya yang dibacakan oleh Menteri Luar Negerinya. Dan pernyataan itu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Maluku Selatan kepada Maluku Selatan di Indonesia Timur pada waktu itu. Coba bayangkan, 78 tahun berlalu sebelum Menteri Luar Negeri Indonesia membaca pernyataannya untuk menjadi keanggotaan BRIS dalam pemerintahan Presiden Prabowo. 78 tahun Dewan Maluku Selatan telah membuatnya terhadap Maluku Selatan. Apa yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri tentang keanggotaan BRIS Indonesia nantinya adalah sama halnya dengan Maluku Selatan. Ya. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa kami hanya baru mau meninjau untuk menjadi anggota BRIS, belum sepenuhnya, karena ada hal-hal lain yang perlu kami pertimbangkan, dan kalau hati-hati yang sampai sebentar nanti jadi begini. Itu semua adalah dasar dari Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947 di Ambon tatkala mau menjadi anggota NIT. Jadi Soekarno ini paling kurang ajar, Soekarno ini paling biadab. Dia memaksa diri untuk mengambil Maluku Selatan untuk menjadi Indonesia, itu kurang ajar. 3 hal penting yang dia lewatinya. 1, dia lewat pernyataan Dewan Maluku Selatan. Dia lewat konsep pembubarannya. Dan dia lewat segala hukum dan aturan yang adalah palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-9 NKRI sekarang ini, perlu beta ingatkan kepada Anda bahwa segala bentuk hukum dan aturan bahkan Indonesia yang ada sekarang ini semuanya palsu, semuanya ilegal, ya, tidak mempunyai dasar hukum, tidak mempunyai dasar hukum. Untuk itu jangan berbicara hukum. Indonesia yang sekarang ini benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kedaulatan, tidak mempunyai kedaulatan. Untuk itu jangan coba-coba berlagak mengatakan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan. Indonesia tidak mempunyai kedaulatan selain dari skandal kedaulatan. Untuk itu berhati-hati. Ya. Mau menyerang Malaysia dengan silat ambalat, hati-hati. Indonesia tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara selain dari double standar. Untuk itu berhati-hati. Makanya jauh-jauh hari beta sudah bilang, segera kontak, cari hubungan dengan pemerintah Republik Maluku Selatan dan Badan Pertahanan untuk membicarakan hal ini agar tidak terbongkar nantinya. Agar tidak terbongkar semua kebusukan dan rahasia kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Mau bicara mengenai tahun 1960-an yang Soekarno menggajah Malaysia, itu dulu, sekarang tidak bisa lagi. Itu tidak bisa. Ya,
Sekarang pembuktian akan dibuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, skandal atau negara double standar. Lalu bicara apa? Anda mau buktikan yang apa? Anda mau bikin apa juga tidak bisa. Anda sudah kalah. Sebelum berperang sudah kalah. Ya. Tanggal 11 Maret 1947, Dewan Maluku Selatan telah memberikan pernyataan bahwa Maluku Selatan benar-benar bukanlah bagian dari Indonesia Timur. Sementara Soekarno dengan para pemerintahnya sampai dengan hari ini menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Maluku masuk dalam kurang ajar, pemerintah kurang ajar, pemerintah biadab. Ya. Anda pemerintah Indonesia, Anda paling kurang ajar. Anda pemerintah Indonesia, Anda paling biadab. Ya. Karena dengan pernyataan kebiadabanmu itu kau menghina, menghukum, ya, memenjarakan, bahkan membunuh orang Maluku. Kami tidak bersalah. Tidak ada sedikit hubungan pun dengan Indonesia. Tidak ada sedikit pun hubungannya dengan Indonesia. Anda mau pakai pakai konteks model up. Tidak ada. Pernyataan Dewan Maluku Selatan hari ini, tanggal 11 Maret 47, membuktikan kami tidak ada punya hubungan dengan Indonesia. Tidak ada keterikatan apapun di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 1950, sampai dengan 21 April 1950, Soekarno bubarkan Indonesia. Kalau bicara Indonesia yang mana? Mau pakai dasar hukum yang mana? Segala bentuk hukum di atas tahun 1950